Nah, kali ini kita akan membahas penyalahgunaan kekuasaan dan kasus penyalahgunaan nama ormas di Indonesia. Penyalahgunaan kekuasaan adalah tindakan yang melibatkan penggunaan wewenang atau kekuatan yang dimiliki seseorang untuk kepentingan pribadi atau kelompok tanpa mempertimbangkan keadilan, kebenaran, atau kesejahteraan masyarakat secara umum. Penyalahgunaan kekuasaan menjadi salah satu masalah yang serius di Indonesia. Fenomena ini dapat ditemui di berbagai sektor, baik pemerintahan maupun swasta. Penyalahgunaan kekuasaan seringkali melibatkan tindakan-tindakan seperti korupsi, nepotisme, dan perlakuan tidak adil terhadap masyarakat. Dampak dari penyalahgunaan kekuasaan sangat merugikan bagi masyarakat luas. Dana yang harusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Akibatnya pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan program-program sosial tidak berjalan sebagaimana mestinya. Penyalahgunaan nama organisasi masyarakat merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang cukup meresahkan dan biasanya mengatasnamakan organisasi masyarakat atau ormas sebagai tameng untuk melakukan tindakan melanggar. Beberapa oknum memanfaatkan reputasi atau pengaruh ormas tertentu untuk mengintimidasi atau memperoleh keuntungan pribadi. Sebagai contoh kasus yang terjadi saat ini atau baru-baru kali ini, sebuah kasus di Semarang di mana seseorang mengaku sebagai ketua sebuah ormas, yaitu Pemuda Pancasila. Orang tersebut melakukan tindakan vandalisme dengan menendang sebuah mobil sambil berteriak dengan bahasa mereka yang bila diartikan "aku yang punya wilayah ini", katanya. Tindakan ini jelas merupakan bentuk intimidasi dari pelanggaran hukum. Nah, mari kita lihat video cuplikan berikut. Kalau nggak ada jagoan, loh bukan, ini kan jalan searah ke bawah. Ya kita kan mengikuti aturan aja. Jangan main fisik Pak, Anda bagus Pak. kalau kakimu marah ya. Oh nggih, kula hormati. Aku kasih. Kula hormati. Hargai Pak. Contoh yang baik toh Pak. Jalan searah yang mana prioritas? Kamu tambah itu namanya. Yang 100.000 ya Pak. Warnanya Nggak boleh gitu Mu. Kalau merasa nggak salah ya nggak apa-apa. Kowe golek mana sampe gereja Mas Dampu? Tanya Wisnu ya. Nggak perlu Pak, nggak perlu. Bari. kalau laki-laki tuh nggak gitu, yang nyopet ini loh perempuan. Loh. Lah yang ngerekam perempuan Ibu. Jika dianalisis menurut etika, perilaku pria tersebut sangat tercela. Ia menunjukkan sikap egois, tidak menghargai hak orang lain, dan cenderung menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah. Perilakunya ini bertentangan dengan nilai-nilai etika yang menjunjung tinggi keadilan, kesopanan, dan toleransi. Yang pertama, kita akan membahas tentang pelanggaran prinsip etika dari segi sosial. Dia tersebut telah melanggar prinsip etika sosial, yaitu menghormati dan menghargai martabat orang lain. Tindakannya menendang mobil orang lain dan berteriak dengan nada mengancam menunjukkan bahwa ia tidak menghargai hak orang lain untuk menggunakan jalan umum dengan aman dan nyaman. 2. Pelanggaran prinsip etika kepemimpinan. Jika pria tersebut benar-benar merupakan ketua ormas, maka perilakunya ini juga melanggar prinsip etika kepemimpinan, yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan menjadi teladan bagi anggota. Sikap arogan dan tindakan kekerasan yang dilakukannya justru mencoreng nama baik ormas yang dipimpinnya. Nah, kedua kita analisis dari media hukum. Dari segi media hukum, kasus ini menunjukkan peran penting media sosial dalam mengungkap perilaku menyimpang dan mendorong proses hukum. Beredarnya video aksi pria tersebut di media sosial telah menjadi bukti kuat yang mendukung laporan korban dan menjadi sorotan publik. Peran media sosial telah menjadi platform penting bagi masyarakat untuk mengungkap kasus-kasus seperti ini dan mendorong penegak hukum.
Viral di media sosial dapat menjadi tekanan bagi aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti kasus tersebut dengan serius. Dan pentingnya regulasi ormas. Kasus ini juga menunjukkan pentingnya regulasi yang mengatur ormas dan memastikan bahwa ormas menjalankan kegiatannya sesuai dengan aturan dan nilai-nilai norma yang berlaku. Ormas seharusnya menjadi wadah untuk membangun masyarakat yang damai dan harmonis, bukan menjadi alat untuk melakukan tindakan kekerasan dan arogansi. Berdasarkan kasus tersebut, tentu ada beberapa pasal yang dilanggar, yaitu pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Jika pria tersebut menyebarkan konten yang bersifat mengancam atau menakutkan melalui media sosial, maka ia dapat dikenai pasal ini. Pasal ini mengatur tentang larangan menyebarkan informasi elektronik yang ditunjuk untuk menimbulkan rasa takut, kebencian, atau permusuhan antar pribadi atau antar kelompok. Yang kedua, melanggar pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Jika pria tersebut menyebarkan konten yang bersifat penghasutan, maka ia dapat dikenai pasal ini. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan tindakan tegas dari pihak berwenang seperti melemahkan kepercayaan publik terhadap penegak hukum, verifikasi kesalahan keanggotaan ormas, dan verifikasi keabsahan keanggotaan ormas. Terus yang terakhir, mengedukasi masyarakat tentang hak dan kewajiban warga negara. Penting bagi masyarakat untuk tetap waspada dan tidak segan melaporkan tindakan penyalahgunaan kekuasaan kepada pihak berwenang. Hanya dengan kesadaran dan partisipasi aktif dan seluruh elemen masyarakat, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan berkeadilan bagi semua. Terima kasih.